Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Syarifuddin. Saya mahasiswa dari YIN Kudus, Prodi Akidah dan Filsafat Islam, Fakultas Usuluddin. Dan saya salah satu peserta KKN IKDR tahun 2020. Dalam kesempatan kali ini, saya bersama narasumber yaitu Ibu Trivena, dan mengenai apa yang saya bicarakan dengan beliau yaitu tentang moderasi beragama. Apa sih moderasi beragama? Moderasi beragama adalah tata cara pada kita terhadap agama secara moderat, yaitu kita melakukan hal yang tidak ekstrim baik ke kanan maupun ke kiri. Adanya ekstremisme, radikalisme itu merupakan suatu hal yang sangat manusiawi, khususnya di Indonesia. Indonesia saat ini menghadapi masalah yang cukup besar, yaitu caci mencaci, caci maki antar satu dengan yang lain, terus antara umat beragama, bahkan antar suku, baik secara individu maupun dalam bentuk yang cukup besar. Nah, sekarang saya bersama Ibu Trivena ingin ngobrol sedikit tentang apa sih moderasi beragama menurut Ibu Trivena. Jadi pertanyaan yang pertama yaitu, menurut Ibu Trivena, bagaimana atau apa moderasi beragama itu? Indonesia memiliki masyarakat yang majemuk, bahkan sampai ke tempat desa-desa, sampai ke pelosok-pelosok, keberagaman itu ada. Bukan hanya beragam gaya dan adat, tapi juga agama. Moderasi beragama menjadi salah satu jembatan bagi kesatuan ragam tersebut, bahkan bisa menjadi pencipta damai dalam bermasyarakat. Ya. Oke, yang selanjutnya yaitu pentingkah moderasi beragama menurut Ibu Trivena dalam kalangan muda dalam zaman sekarang? Sangat penting, Mas. Ya, karena pemuda atau anak muda itu adalah penerus, ya. Jadi penerus bangsa. Jadi harus sejak awal, sejak dini ditanamkan arti keagamaan itu. Jadi misalkan ada anak muda yang melakukan hal yang radikal atau hal yang tidak sepatutnya dilakukan, itu bagaimana cara untuk mengatasinya? Ya, itu kembali ke rumah pendidikan awal dari rumah, dari keluarga, dari orang tua. Bagaimana cara orang tua itu mendidik anaknya sejak awal, bagaimana cara bermasyarakat dan sebagainya. Terus yang selanjutnya, bagaimana cara mengukur moderasi seseorang, yaitu baik dari individu maupun kelompok dalam masa yang sangat digital ini, Bu? Zaman sekarang lah intinya. Ya. Bila seseorang tersebut mengamalkan ajaran agamanya, ya, hal tersebut juga dapat digunakan sebagai tolok ukur moderasi beragama. Mengapa? Agama selalu mengajarkan kasih, mengasihi, sabar, berbagi, dan peduli kepada sesama orang. Semua orang, bahkan bukan hanya beberapa orang atau golongan yang sama. Itu termasuk orang lain yang berbeda anutan atau berbeda keyakinan. Oke. Iya. Kalau misalkan ada kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi atau orang individu itu melakukan hal yang di luar istilahnya kayak sopan santun, kan dalam moderasi beragama kita harus bertindak adil, tidak memihak sini, tidak memihak satu dengan yang lain. Artinya kita harus menjadi seseorang atau menjadi manusia yang adil dalam hal, khususnya dalam moderasi beragama. Sekarang kan banyak orang-orang atau agama-agama atau kelompok-kelompok yang saling mencaci maki. Padahal kan dalam agama kita harus
saling mengajarkan kebaikan, mengajarkan kasih sayang, mengajarkan tolong menolong sesama agar kita kan sebagai manusia tidak bisa hidup sendirian, saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Terus yang pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara mengenalkan atau mensosialisasikan moderasi beragama di masyarakat atau di halayak umum kalau istilahnya? Ya ikut terlibatlah dalam kegiatan masyarakat, ya, bukan hanya berkegiatan dengan sesama atau kelompok agamanya, ya, tetapi bersama-sama, ya, bersama-sama, bahkan membuka diri atau rumahnya untuk mengadakan kegiatan-kegiatan masyarakat. Contohnya pertemuan RW, pertemuan RT, Karang Taruna, menyampaikan ucapan pada hari raya agama lain, membantu tetangga yang sedang punya kerja, atau sebagai sarana penerapan moderasi beragama sekaligus mensosialisasikan kepada orang lain. Ya, saya kira cukup, tapi untuk lebih jelasnya saya ingin Bu Trivena itu memberikan pesan-pesan terhadap anak-anak zaman sekarang yang sangat minimnya sopan santun terhadap baik lingkungan, orang tua maupun terhadap apapun itu. Silakan pesan-pesan untuk anak-anak semasa. Ya, sebagai orang tua untuk anak-anak muda zaman sekarang, memang anak-anak muda itu lebih, ya, dari orang tuanya dulu. Mungkin orang tua dahulu kurang berpendidikan dan anak-anak muda sudah berhasil di kuliahnya ataupun bekerja dan sebagainya. Dia akan merasa, wah saya bisa, saya mampu, tetapi harus kembali lagi. Dia bisa seperti itu karena siapa? Cikal bakalnya dari siapa? Pasti dari orang tua. Pasti dari bapak ibu yang sudah mendidik, yang sudah bahkan membiayai, merawat dengan penuh kasih sayang. Dan oleh sebab itu, ya, melangkahlah, ya, disertai dengan doa orang tua. Pasti Anda akan berhasil. Ya, mohonlah doa restu orang tua Anda supaya dimanapun, ya, Anda berada, ya, mungkin ditugaskan di luar kota, mungkin sudah menjabat sebagai apa dan apa, ya, tetapi pasti orang tua itu di rumah kangen, ya, dengan anak-anaknya. Pasti orang tua juga berdoa untuk anak-anaknya supaya di mana saja berada, anak-anaknya akan berhasil menjadi orang yang baik, orang yang solehah. Ya, itulah dari saya dan beliau Bu Trivena sebagai narasumber pada kesempatan kali ini. Atas perhatian, semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan maupun kesalahan dari ucapan, tindakan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam sejahtera, semoga kita selalu dapat keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.